Setiap tahunnya akan ada ribuan nyawa yang melayang sia-sia di Meksiko lantaran perang antar kartel narkoba maupun perang dengan pasukan anti narkoba. Angka kematian tersebut bukan hanya sekedar angka-angka di dalam data statistik negara, tapi menjadi bukti bahwa di tengah modernitas dan gencarnya gerakan kemanusiaan, justru Meksiko masih terperangkap dalam lingkaran kekerasan tidak berujung. Sudah lama sekali Meksiko menjadi wilayah di mana kekerasan dan ketidakstabilan tumbuh subur, sehingga menjadi lahan yang tepat untuk tumbuhnya kartel-kartel narkoba yang kini menjelma menjadi kekuatan sentral yang bahkan mengancam pemerintahan. Tapi, bagaimana bisa kelompok-kelompok kriminal ini mampu membangun kekuasaan yang sangat besar? Mengapa hukum saja tidak cukup untuk membuat mereka takut dan patuh? Kali ini, kita akan mencoba mencari tahu seberapa kuat kartel-kartel narkoba yang menguasai Meksiko dan mempengaruhi dunia. Di Meksiko sebenarnya sudah ada sejak abad ke-19 dan awal abad ke-20 penggunaan obat-obatan seperti marijuana, opiat, dan kokain. Umum digunakan oleh masyarakat untuk keperluan medis. Dalam catatan yang ada, dibuktikan kalau laudanum, terutama opium seperti morfin dan heroin, hingga kokain serta rokok marijuana, itu bisa diresepkan oleh dokter dan dengan mudah juga bisa didapatkan di apotek, pasar, bahkan toko perangkat keras. Jadi jenis-jenis narkotika itu dulunya masih menjadi barang legal yang penggunaannya dikendalikan dan hanya ditujukan untuk keperluan medis saja. Tapi seiring berjalannya waktu, peredaran bebas ini membuat pihak berwenang menjadi khawatir dengan kualitas serta dosis produk yang beredar, sehingga mereka mulai melakukan upaya untuk melindungi konsumen. Dulu juga, para pencandu narkoba ini hanya dianggap sebagai orang sakit, bukan sebagai penjahat. Maka upaya pemerintah ini dimulai sejak tahun 1870 awalnya bukan untuk menyingkirkan narkotika-narkotika tersebut, tapi hanya untuk mengendalikan perdagangannya saja supaya lebih aman. Sayangnya upaya-upaya yang dilakukan pemerintah tidak begitu membuahkan hasil. Sampai kemudian di dekade pertama abad ke-20, pemerintah Amerika Serikat yang sangat aktif di kancah internasional mencoba meyakinkan negara lain untuk menerima usul pengendalian opium dan membuat undang-undang khusus yang bertujuan untuk menghukum para pelaku penyalahgunaan narkoba. Dalam konferensi Shanghai di tahun 1909 yang membahas pengendalian opium, negara Amerika Serikat memulai langkah diplomasinya dalam rangka memerangi narkoba. Dari pertemuan ini, kemudian Undang-Undang Narkotika Horizon pun dibuat pada tahun 1914, lalu disetujui di Amerika Serikat. Aturan dalam undang-undang tersebut bertujuan untuk mengendalikan konsumsi opium di berbagai penjuru dunia. Masalahnya, saat undang-undang tersebut disahkan, di Meksiko sendiri sedang berlangsung revolusi Meksiko, sehingga undang-undang narkotika ini tidak mendapat perhatian khusus karena para pemimpin revolusi Meksiko lebih terfokus pada situasi kekacauan politik di negara mereka. Padahal, undang-undang pelarangan narkoba tersebut akan segera memberi dampak yang sangat besar bagi Meksiko. Apalagi setelah Amerika Serikat kemudian membuat aturan ketat perbatasan AS Meksiko untuk menghentikan perdagangan narkoba dari Meksiko ke Amerika Serikat. Undang-undang tersebut juga akan sangat mempengaruhi perekonomian Meksiko yang masyarakatnya, terutama di daerah-daerah kecil dan wilayah barat laut seperti Sinaloa, menjadikan perdagangan narkoba sebagai mata pencaharian utama mereka. Perlu diketahui kalau di Meksiko, bunga popi yang menjadi bahan baku opium dan ganja yang menjadi bahan baku marijuana dibudidayakan oleh masyarakat. Keduanya menjadi komoditas utama yang sangat penting. Selama beberapa dekade, perdagangan opium bahkan tercatat sebagai sumber utama pendapatan para penyelundup di Meksiko. Di negara bagian Sinaloa, masyarakat sampai menciptakan istilah khusus dengan sebutan gomero untuk para penyelundup opium ini. Sekitar tahun 1930-an, meskipun penggunaan marijuana di Amerika Serikat masih belum umum, tapi di Meksiko sendiri, produksi marijuana ini mengalami peningkatan pesat dan produksinya mencapai hitungan ton. Di negara bagian seperti Puebla, Guerrero, dan Tlaxcala, bisnis ini yang membuat masyarakat berprofesi sebagai petani maupun penyelundup akhirnya meraup keuntungan besar. Mereka bahkan segera mengembangkan rute penyelundupan melalui Nogales, Mexicali, Tijuana, dan Ciudad Juarez. Maka tidak mengherankan pula jika di Meksiko penggunaan narkoba, khususnya opium, sudah menjadi sesuatu yang dianggap normal sejak abad ke-19 dan para pengedar dianggap sebagai pedagang yang sah. Lalu kini, dengan adanya undang-undang pelarangan narkoba yang menjadi perhatian di kancah internasional, Meksiko sebagai salah satu negara yang memproduksi dan mengedarkan narkoba pun mulai mendapatkan tekanan dari negara-negara lain, terutama dari Amerika Serikat. Pemerintah Meksiko terpaksa segera menyikapi masalah ini dengan membuat aturan baru pada tanggal 19 Januari di tahun 1917, di mana saat itu anggota Kongres Jose Maria Rodriguez mengusulkan adanya amandemen terhadap Fraksi 16 Pasal 73 Konstitusi yang memberikan kewenangan kepada Kongres untuk membuat undang-undang baru yang mengatur beberapa hal,
termasuk di dalamnya kesehatan umum di Meksiko. Terkait kesehatan, pemerintah memberikan salah satu alasan mengapa amandemen itu perlu dilakukan, yaitu karena kekhawatiran pemerintah terhadap alkoholisme dan penjualan zat-zat yang akan meracuni individu serta menjatuhkan bangsa Meksiko. Maka kemudian, undang-undang hasil amandemen itu juga menghapus legalitas terhadap penggunaan narkoba, serta mengatur pelarangan terhadap opium, kokain, marijuana, morfin, hingga ether yang digunakan secara tidak wajar dan bukan untuk tujuan medis. Undang-undang yang diusulkan untuk amandemen ini pun disetujui dengan cepat dan tanpa penolakan dari pihak manapun di pemerintahan. Meskipun peraturannya lancar dibuat, tapi untuk menghentikan peredaran dan perdagangan ilegal bukan persoalan mudah. Tugas baru pemerintah ini menjadi tantangan yang sangat besar bagi beberapa pihak yang diberikan tanggung jawab untuk memberantas perdagangan narkoba. Bukan hanya karena peredarannya sudah sangat meluas dan mengakar, melainkan juga karena masyarakat Meksiko sebagian besar kebergantungan ekonomi dengan narkoba tersebut. Sebelum larangan ini diresmikan, di tahun 1916 saja, perdagangan narkoba sudah beroperasi dalam skala yang cukup besar melalui wilayah Mexicali dan Tijuana. Orang di balik perdagangan narkoba ini pun bukan sembarangan orang. Otoritas Amerika Serikat yang menyelidiki jalur operasi ini mencurigai bahwa Kolonel Esteban Cantu, pejabat tinggi di pemerintahan, telah mengendalikan perdagangan opium di wilayah tersebut. Dalam sebuah rekaman yang diarsipkan pemerintah Amerika Serikat, seorang pejabat bea cukai dari Los Angeles menyatakan bahwa Kolonel Esteban Cantu biasa menjual kembali barang-barang yang disitanya dari pengedar narkoba melalui koneksi dari keluarga ayah mertuanya. Melihat situasi dan konteksnya, maka undang-undang baru hasil amandemen sebenarnya bukan hanya untuk mengurangi masalah terkait penyalahgunaan narkoba di Meksiko maupun menyenangkan pemerintah Amerika Serikat, melainkan juga menjadi strategi baru untuk mengurangi salah satu sumber pendapatan ilegal para penguasa dan pejabat tinggi yang bermain kotor. Bagian menariknya, meskipun pelarangan ini semakin diperketat, tapi bertahun-tahun kemudian justru ladang narkoba, khususnya opium, meluas dengan konsisten. Beberapa wilayah yang berkembang aktivitas produksi narkobanya adalah Sinaloa, Sonora, Chihuahua, dan Durango, di mana masyarakatnya memang sejak awal sudah menggantungkan perekonomiannya dengan penjualan opium. Di sisi lain, walaupun belum selesai dengan masalah peredaran opium, pemerintah Meksiko tetap melakukan upaya lanjutan lewat penerapan larangan budidaya dan komersialisasi ganja di tahun 1920. Diikuti pelarangan budidaya bunga popi yang menjadi bahan baku opium di tahun 1926. Sinaloa menjadi sebuah negara bagian di Meksiko yang kerap mencuri perhatian dalam dunia perdagangan narkoba. Sejak akhir abad ke-19, opium dari Sinaloa telah menjadi komoditas yang sangat dicari di negara bagian California dan Arizona. Jalur perdagangannya memanfaatkan jalur kereta api yang juga digunakan untuk mengangkut produk pertanian lainnya. Dalam jalur ini, para imigran Tionghoa dan penduduk lokal, terutama yang berasal dari pegunungan Badiraguato, memainkan peran penting perdagangan. Mereka tidak hanya menjadi petani opium, tapi sekaligus juga menjadi pedagang yang membawa hasil panen mereka ini ke kota-kota perbatasan seperti Nogales, Mexicali, dan Tijuana. Namun perlu digarisbawahi, kalau tidak semua yang terlibat dalam perdagangan opium ini menjadikan keuntungan besar sebagai alasan utamanya melakukan perdagangan ilegal. Ada juga yang karena ingin mengembangkan bisnis legal mereka dan sedang membutuhkan dana tambahan. Bahkan ada yang hanya sekedar mencari nafkah untuk hidup sehari-hari. Seiring berjalannya waktu, keluarga-keluarga dari pegunungan Badiraguato banyak yang berhasil membangun dinasti dalam bisnis narkoba. Mereka mewariskan pengetahuan dan keterampilan pada generasi berikutnya, sehingga menciptakan sumber daya manusia yang stabil untuk industri perdagangan narkoba ini. Kelompok-kelompok perdagangan narkoba dari Sinaloa juga berhasil membentuk semacam oligopoli, di mana beberapa kelompok besar menguasai pasar. Mereka berbeda dengan kartel-kartel di negara lain seperti Kolombia yang seringkali terlibat dalam politik dan berusaha mempengaruhi pemerintahan. Dalam masyarakat pedesaan yang kecil dan kompak seperti di Sinaloa, di mana hubungan antar warganya sangat erat, maka tidak heran jika melihat saudara, sepupu, teman, dan tetangga seringkali terlibat dalam bisnis narkoba bersama-sama. Hal ini kelak akan membuat sulit pihak berwenang untuk membongkar jaringan perdagangan karena banyak orang yang terlibat dan mereka saling melindungi. Apalagi daerah Sinaloa masih menjadi daerah yang miskin di Meksiko, sehingga masyarakatnya saling membantu untuk melakukan perdagangan narkoba sebagai cara cepat mereka mendapatkan uang
dan meningkatkan taraf hidup. Sinaloa yang memang penuh dengan ladang bunga popi membuat para penduduk menjadikan opium sebagai sumber penghasilan utama ataupun tambahan mereka, khususnya di bagian terpencil yang ada di Sinaloa, di mana peluang kerja yang legal sangat terbatas. Maka masyarakatnya tidak punya banyak pilihan selain terlibat dalam perdagangan narkoba sebagai satu-satunya cara bertahan hidup dan keluar dari kemiskinan. Kondisi ini juga didukung masyarakat setempat yang memang lebih toleran terhadap perdagangan narkoba, terutama jika mereka tidak menggunakan narkoba tersebut secara langsung atau mengedarkannya di lingkungannya. Itu sebabnya di Meksiko, para kartelnya lebih fokus untuk melakukan produksi dan menjualnya untuk pasar luar negeri. Di Sinaloa sendiri, tingkat kekerasan dalam perdagangan narkoba cenderung lebih rendah jika dibandingkan kota-kota besar di Meksiko. Ini karena Sinaloa memiliki ikatan sosial yang kuat dan kurangnya persaingan ketat antar kelompok kriminal. Namun Sinaloa yang awalnya dikenal sebagai daerah penghasil opium berkualitas tinggi ini segera mengalami transformasi dramatis seiring berkembangnya bisnis narkoba di Meksiko. Petani opium dari pegunungan mulai bermigrasi ke kota-kota, khususnya ke lingkungan pinggiran, dengan tujuan mencari kehidupan yang lebih baik. Di lingkungan baru tersebut, mereka menciptakan komunitas yang mempertahankan nilai-nilai pedesaan, tapi akhirnya mulai terpapar juga budaya kota. Peralihan dari kehidupan pedesaan ke perkotaan membawa konsekuensi yang tidak bisa masyarakat hindari. Salah satunya adalah meningkatnya kekerasan. Meskipun tidak semua konflik itu terkait dengan bisnis narkoba, tapi persaingan antar kelompok pengedar memang seringkali memicu aksi kekerasan. Wilayah Culiacan yang menjadi pusat perdagangan narkoba di Sinaloa bahkan mendapat julukan Chicago baru karena tingginya tingkat kriminalitas. Menariknya, di tengah maraknya kekerasan tersebut, malah muncul suara-suara yang meminta legalisasi budidaya opium di Sinaloa. Pendukung legalisasi itu berargumen bahwa opium dapat menjadi sumber pendapatan yang membawa pertumbuhan bagi negara dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Mereka membandingkan Sinaloa dengan negara-negara lain seperti Yugoslavia, India, Turki, dan Iran yang saat itu telah melegalkan budidaya bunga popi. Para pendukung legalisasi opium ini juga berpendapat bahwa opium hanya dikonsumsi oleh sebagian kecil masyarakat, terutama oleh orang-orang Tionghoa dan segelintir orang kaya. Mereka juga membedakan opium dengan marijuana yang dianggap lebih berbahaya dan merusak moral. Namun, usulan untuk melegalkan opium ini ditolak oleh pemerintah pusat yang lebih memilih untuk mengikuti kebijakan anti narkoba yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Hanya saja, meskipun pemerintah Meksiko secara resmi berkomitmen untuk memberantas narkoba, tapi praktik di lapangan jauh berbeda. Banyak pejabat pemerintah justru terlibat dalam korupsi dan bekerja sama dengan para pengedar narkoba. Selain itu, kampanye pemberantasan narkoba yang dilakukan secara represif seringkali justru memicu kekerasan dan mendorong perdagangan narkoba ke daerah lain. Jadi, meskipun pemerintah mengklaim telah berhasil memberantas produksi opium di Sinaloa, klaim itu tidak sepenuhnya benar karena kenyataannya perdagangan narkoba justru semakin berkembang. Para pengedar mencari cara-cara baru untuk menyelundupkan narkoba. Seperti salah satunya adalah dengan menggunakan pesawat terbang, di mana perusahaan penerbangan nasional pun diduga terlibat dalam kegiatan ini. Pada dekade 1960-an, Meksiko mengalami ledakan dalam produksi dan perdagangan narkoba. Negara ini menjelma menjadi pusat utama produksi marijuana dan opium yang kemudian diselundupkan secara besar-besaran ke Amerika Serikat. Diperkirakan terdapat ratusan lapangan udara rahasia di wilayah utara Meksiko yang digunakan untuk memfasilitasi perdagangan narkoba ini. Negara bagian seperti Sinaloa, Durango, dan Sonora menjadi pusat produksi bunga opium dalam skala besar. Sementara perkebunan-perkebunan kecil tersebar di berbagai wilayah lainnya, termasuk Michoacán, Guerrero, dan Chihuahua. Sinaloa sendiri tercatat sebagai produsen marijuana dan opium terbesar di Meksiko. Tingginya permintaan narkoba, terutama dari kalangan militer dan mahasiswa Amerika, mendorong peningkatan produksi di Meksiko. Angka-angka yang dilaporkan sangat mengejutkan. Dalam waktu hanya 45 hari pada tahun 1966, pihak berwenang Meksiko berhasil memusnahkan ribuan ton marijuana hanya di 2 negara bagian. Perkiraan jumlah marijuana yang diselundupkan ke Amerika Serikat setiap minggunya juga mencapai tonan, menunjukkan skala perdagangan yang memang sangat besar. Memasuki era 1960-an, daftar pengedar narkoba dari Sinaloa semakin panjang dan mendominasi pasar nasional. Nama-nama seperti Eduardo Fernandez, Pedro Aviles, dan Jorge Favela mulai sering disebut di media, mencerminkan kebangkitan Sinaloa sebagai pusat utama perdagangan narkoba di Meksiko. Para pedagang gelap dari wilayah ini awalnya memusatkan bisnis mereka pada penyelundupan opium. Namun seiring waktu, mereka memperluas operasi ke marijuana, kokain, dan metafetamin, menyesuaikan diri dengan perubahan permintaan pasar internasional. Pada tahun-tahun pasca perang, Sinaloa tidak hanya menjadi pusat geografis, tetapi juga simbol kekuatan ekonomi dan kriminal dalam perdagangan narkoba.
Keberhasilan para pedagang ini tidak hanya didorong oleh tingginya permintaan dari luar negeri, tapi juga oleh jaringan korupsi yang mengakar dalam birokrasi pemerintahan Meksiko. Fenomena ini menandai awal dari kekuatan besar kartel Sinaloa yang akan mendominasi perdagangan narkoba selama dekade-dekade berikutnya. Jika kita melihat di peta global, letak geografis Meksiko memang sangat strategis untuk jalur perdagangan antara Amerika Serikat dan Amerika Latin. Namun sayangnya, wilayah yang menjadi bekas jajahan Spanyol ini pada akhirnya justru menjadi wilayah yang disalahgunakan sebagai tempat persinggahan dan pemindahan narkotika serta barang selundupan lainnya yang menghubungkan pasar Amerika Latin dan Amerika Serikat. Ini berawal selama era larangan diberlakukan di Amerika Serikat sejak tahun 1920 hingga tahun 1933. Di mana segala jenis produksi impor, transportasi, dan penjualan minuman beralkohol dilarang untuk mengakhiri perdagangan dengan tujuan menyembuhkan masyarakat yang sakit karena dipenuhi oleh masalah-masalah yang berhubungan dengan alkohol. Larangan itu justru memicu terjadi penyelundupan melalui jalur Meksiko. Para penyelundup minuman keras di Meksiko berusaha memasok alkohol kepada para gangster di Amerika Serikat selama masa-masa larangan tersebut. Permintaan alkohol jauh melampaui opiat, marijuana, atau kokain. Hal ini membuat perdagangan alkohol menjadi ladang emas yang lebih besar. Para penyelundup minuman keras dengan cepat menjadi kelompok kriminal yang lebih besar, lebih kaya, dan lebih berkuasa dibandingkan rekan mereka di dunia narkoba. Di Chicago, Al Capone menjadi simbol utama era ini. Sebagai seorang pengguna kokain, Capone membangun jaringan kriminal yang sangat terorganisir dan efektif. Dia tidak hanya mendominasi perdagangan ilegal alkohol, tetapi juga memperluas pengaruhnya ke berbagai sektor. Dia mencuci uang dengan berinvestasi dalam bisnis-bisnis legal dan memberikan kontribusi besar untuk kampanye politik. Selain itu, dia membeli kesetiaan polisi dan politisi, menciptakan benteng kekuasaan yang sulit disentuh. Ketika masa larangan berakhir, penyelundupan itu menjadi jalan lain untuk bisnis-bisnis ilegal lainnya. Di Meksiko, fenomena serupa Capone mulai muncul. Di tahun 1930-an, tokoh narkoba seperti Enrique Fernandez dari Ciudad Juarez mulai mendapatkan perhatian publik. Pers Meksiko bahkan menjulukinya sebagai Al Capone versi Meksiko karena Enrique memiliki kemiripan gaya operasinya dengan Capone. Enrique dikenal sebagai sosok yang berani, kaya, dan berpengaruh. Dia menunjukkan gaya hidup gangster yang glamor sekaligus berbahaya. Namanya semakin dikenal ketika dia dibebaskan dari penjara Islas Marias berkat campur tangan gubernur sementara Chihuahua yaitu Luis Leon. Ada kecurigaan bahwa pembebasan Enrique saat itu merupakan hasil dari perjanjian dan suap antara dirinya dan politisi berkuasa. Menjelang akhir tahun 1960-an, orang-orang Meksiko yang masih memproduksi narkoba mulai menyelundupkan produk-produk mereka dalam skala besar ke Amerika Serikat. Saat itu, hasil dari puluhan tahun perdagangan narkoba telah melahirkan pemain-pemain muda yang lebih kaya, lebih tangguh, dan lebih berkuasa dibanding pendahulu mereka. Di usia yang relatif muda, mereka telah membangun kekuasaan yang mencolok. Tidak seperti generasi sebelumnya, mereka tidak bersembunyi di balik bayang-bayang. Mereka dengan bangga memamerkan gaya hidupnya, pindah ke kawasan kelas menengah yang terhormat, mengendari mobil mewah berplat nomor Amerika, dan menggelar pesta besar-besaran yang berlangsung selama berhari-hari, diiringi dentuman musik tambora khas daerah. Identitas mereka sebagai pengedar narkoba bukan rahasia, melainkan kebanggaan yang mereka tunjukkan tanpa rasa takut. Bagi masyarakat sekitar, keberadaan mereka menimbulkan berbagai reaksi, dari keheranan hingga kekaguman, dari ketakutan hingga rasa hormat. Namun, selama kekerasan tidak langsung menyentuh kehidupan mereka, masyarakat cenderung bersikap apatis. Tidak ada kecerdasan moral yang eksplisit atau terbuka terhadap cara hidup dan bisnis generasi baru ini. Seolah-olah keberadaan mereka telah menjadi bagian dari tatanan sosial yang tidak terelakkan. Kode etik tidak tertulis yang dulunya dihormati, kini dilanggar, membuka jalan bagi konflik antar generasi. Di tahun 1969, di Sinaloa, terjadi insiden pembunuhan seorang kepala polisi yudisial yang kemudian menjadi simbol perubahan zaman. Pengedar narkoba generasi tua yang dituding sebagai pelaku telah menyangkal keterlibatan mereka. Justru, para generasi tua itu kemudian menyalahkan generasi muda yang dianggap tidak menghormati aturan lama, yaitu aturan yang melarang adanya konflik dengan pejabat tinggi polisi atau menjadikan kota sebagai medan perang. Generasi baru ini bertindak liar, menggunakan senapan mesin M1 dan pistol 38 tanpa pandang bulu. Di tengah kekacauan tersebut, Komandan Zona Militer ke-9 di Culiacan mencatat adanya perubahan berkat intervensi aktif Angkatan Darat. Namun dia juga menyoroti perilaku agen-agen polisi federal yudisial yang menurutnya kerap bersaing untuk bertugas di Sinaloa demi akses menuju keuntungan besar. Pers lokal bahkan menjuluki agen-agen ini sebagai gerombolan Attila, menggambarkan mereka sebagai pihak yang membawa kehancuran demi keuntungan pribadi. Konflik
keserakahan, dan hilangnya aturan lama menciptakan medan perang baru di Sinaloa. Belakangan para pengedar pun mulai membentuk organisasi-organisasi yang disebut kartel. Kelahiran sebagian besar kartel narkoba Meksiko jika ditelusuri lagi sebenarnya berakar dari mantan agen polisi federal peradilan Meksiko bernama Miguel Angel Felix Gallardo yang dijuluki sebagai El Padrino atau The Godfather. Dalam berbagai catatan sejarah dan kriminal, Felix diketahui lahir di pinggiran kota Culiacan, ibu kota Sinaloa, wilayah yang telah lama dikenal sebagai pusat perdagangan narkoba di Meksiko. Felix awalnya mengejar pendidikan di bidang perdagangan, tapi kemudian memilih berkarir sebagai polisi. Sebagai anggota kepolisian, dia ditugaskan sebagai pengawal pribadi keluarga Leopoldo Sánchez Salis, gubernur Sinaloa pada masa jabatan 1963 hingga tahun 1968. Kedekatannya dengan Sanchez sangat erat hingga sang gubernur bahkan menjadi ayah baptisnya saat Felix menikah. Sebuah hubungan yang kelak memainkan peran besar dalam membangun jejaring politik dan kriminalnya. Menurut DEA, Felix memanfaatkan koneksi dengan Sanchez untuk naik ke posisi yang lebih tinggi dalam dunia kejahatan. Dia bersekutu dengan Ramon Mata Ballesteros, seorang penghubung utama Honduras untuk kartel-kartel Kolombia yang membantunya menjadi pedagang kokain nomor 1 di Meksiko mulai pertengahan tahun 1970-an. Dalam kehidupan publik, Felix memproyeksikan citra seorang pengusaha yang sukses dan terhormat. Dia juga dikenal luas sebagai penasihat terkemuka Bank Somex di Chihuahua pada tahun 1979, sekaligus pemegang saham dan klien terhormat di berbagai institusi keuangan nasional hingga awal tahun 1980-an. Namun, di balik semua citra mengesankan itu, Felix mengelola salah satu jaringan perdagangan narkoba paling berpengaruh di Meksiko. Rekam jejak Felix dengan hukum mencerminkan pengaruh dan kekuatannya. Di tahun 1976, Felix dikenai perintah penangkapan di Tijuana atas tuduhan perdagangan heroin dan kokain, namun tidak ada tindakan nyata yang diambil terhadapnya. Hal ini diduga karena perlindungan dari pejabat narkotika tingkat tinggi, bahkan setelah mendapatkan setidaknya 14 surat perintah penangkapan sejak tahun 1971, Felix masih bisa bebas menjalankan operasi narkobanya tanpa gangguan selama bertahun-tahun. Felix juga diketahui mendirikan kartel Guadalajara pada tahun 1980 dan mengendalikan sebagian besar perdagangan narkoba ilegal di Meksiko dan jalur perdagangan melintasi perbatasan Meksiko Amerika Serikat. Sejak awal, Felix tidak bekerja sendiri. Dia bekerja sama dengan Juan Garcia Abrego sepanjang tahun 1980-an. Keduanya memulai bisnis dengan menyelundupkan marijuana dan opium ke Amerika Serikat. Belakangan, Felix segera menjadi pemimpin kartel narkoba Meksiko pertama yang terhubung dengan kartel kokain Kolombia. Melalui koneksinya, Felix dapat menjadi orang di garis depan kartel Medellin, pengekspor utama kokain yang terhubung dengan jaringan kriminal terorganisir di seluruh dunia yang dijalankan Pablo Escobar. Posisi itu bisa tercapai karena Felix memang telah membangun infrastruktur perdagangan marijuana yang siap melayani para penyelundup kokain yang berbasis di Kolombia. Tidak hanya untuk kartel Medellin, tetapi juga untuk kartel Cali, saingan Pablo. Lagi pula saat itu, tidak ada kartel lain di Meksiko selain kartel yang dipimpin Felix, sehingga dia menguasai hampir seluruh operasi perdagangan di Meksiko dan mengawasi distribusinya dengan kroni-kroninya serta politisi yang menjual perlindungan kepadanya. Ketika upaya penegakan hukum diperketat di Florida Selatan dan Karibia, para kartel di Kolombia memilih untuk mulai membentuk kemitraan dengan kartel Guadalajara yang bermarkas di Meksiko, di mana kartel pimpinan Felix ini akan bertugas mengangkut kokain melalui jalur darat dari Meksiko menuju Amerika Serikat. Hal ini dapat dilakukan dengan mudah. Jalur penyelundupan darat memang sudah dibangun sejak lama karena selama ini para pengedar di Meksiko pun telah menyelundupkan kokain dan ganja produksi Meksiko ke Amerika Serikat. Jadi, infrastruktur yang sudah dibangun dengan sangat matang itu dinilai siap melayani para kartel Kolombia. Di pertengahan tahun 1980-an, kartel Guadalajara telah menjadi pengangkut kokain dari Kolombia yang sangat diandalkan. Awalnya kartel Guadalajara dibayar tunai dengan uang untuk layanan transportasi dan penyelundupan. Tetapi di akhir tahun 1980-an, kartel Guadalajara dan Kolombia memperbarui kesepakatan untuk melakukan pembayaran dengan produk. Kartel Meksiko akan mendapatkan jatah mulai dari 35% hingga 50% dari setiap pengiriman kokain. Hal ini berarti otomatis menempatkan kartel-kartel Meksiko tidak hanya sebagai pengangkut atau penyelundup, tetapi juga menjadi distributor kokain yang memiliki bisnis mereka sendiri. Kartel Guadalajara lalu mengalami masalah besar pada tahun 1985 ketika Rafael Caro Quintero, salah satu pendiri kartel Guadalajara, ditangkap dan kemudian dihukum atas pembunuhan agen DEA yang bernama Enrique Camarena. Semenjak kejadian ini, Felix pun mulai menjaga privasi kehidupannya dan banyak bersembunyi. Sampai di tahun 1987, diketahui ia pindah bersama keluarganya ke Guadalajara. Di bawah pengawasannya langsung, kartel Guadalajara semakin makmur. Hal itu bisa terjadi juga karena didukung oleh perlindungan dari Dirección Federal de Seguridad atau DFS, polisi federal Meksiko yang saat itu dipimpin oleh Miguel Nazar Hero. Namun kemakmuran itu akhirnya tidak berumur panjang.
sebab di tanggal 8 April 1989, akhirnya Felix yang sudah menjadi buron karena kematian Enrique Camerana pun ikut ditangkap. Selama dia di penjara, Felix memilih untuk menjual bisnis yang dia kuasai karena Felix berpikir kalau membaginya menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil, maka akan lebih efisien dan meminimalisir kemungkinan jatuhnya kartel hanya dengan satu operasi penegakan hukum. Rencana ini membuat Felix mengirim pengacaranya untuk mengumpulkan para pengedar narkoba papan atas di sebuah rumah di Acapulco, tempat dia membagi wilayah bisnisnya. Setelah pembicaraan tentang bisnis ini, akhirnya ditentukan kalau rute pengiriman Tijuana dan kartelnya akan diberikan kepada keponakannya yaitu Arellano Felix. Lalu rute Ciudad Juarez dan kuartel Juarez diberikan kepada Carilo Fuentes. Berikutnya kartel Sonora diserahkan kepada Miguel Carcoentero, sementara wilayah operasi di pesisir Pasifik diserahkan kepada Joaquin Guzman Leora dan Ismael Jamba de Garcia yang segera mengembangkannya menjadi kartel Sinaloa, yang pengelolaannya dibantu oleh veteran Hector Luis Palma Salazar yang dibawa kembali oleh Joaquin dan Ismael. Terakhir ada kartel Matamoros di Tamaulipas yang kendalinya diserahkan kepada Juan Garcia Abrego, di mana kartel ini kemudian berganti nama menjadi kartel Gulf dan Juan juga memilih untuk tidak terlibat dalam fakta perjanjian antar kartel di tahun 1989. Felix yang menjadi bos di atas para bos masih berencana untuk mengawasi operasi kartel nasional karena dia memang masih memiliki koneksi penting, tapi dia tidak lagi mengendalikan semua rincian bisnis tersebut. Sayangnya rencana Felix ini tidak terlalu berjalan lancar. Apalagi setelah dia dipindahkan ke penjara dengan keamanan tinggi di tahun 1993, membuat Felix kehilangan kendali atas para gembong narkoba lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir setelah Felix tidak lagi memiliki kendali kuat dan setelah jatuhnya beberapa tokoh besar dalam dunia perdagangan narkoba di Meksiko, kerajaan narkoba yang mereka tinggalkan itu tidak hancur. Justru seperti mitos Hydra, setiap kepala yang dipotong telah melahirkan kepala-kepala baru. Kekuatan kartel yang terbagi-bagi sepeninggal pemimpinnya menjadi berkembang dan meluas. Kartel Sinaloa dan kartel Gulf misalnya kemudian mengambil alih perdagangan kokain dari Kolombia ke pasar dunia. Namun seiring berkembangnya bisnis ini, keseimbangan kekuatan antara berbagai kartel di Meksiko makin bergeser karena kartel-kartel baru bermunculan dan kartel lama pun melemah, bahkan ada yang mulai runtuh. Gangguan dalam sistem di kartel itu sendiri seperti penangkapan atau kematian pemimpin kartelnya telah memicu pertumpahan darah karena para pesaing yang bergerak untuk memanfaatkan kekosongan kekuasaan. Menariknya, sebab mereka menyadari kalau kekosongan kekuasaan itu bisa terjadi karena penangkapan atau penegakan hukum terhadap kartel tertentu. Akhirnya para kartel bisa dimulai dengan taktik mengadu domba kartel saingan dengan penegak hukum, baik dengan cara menyuap pejabat korup supaya mau mengambil tindakan terhadap kartel saingan, atau dengan membocorkan operasi kartel saingan kepada Badan Penegakan Narkoba atau DEA di pemerintahan Meksiko maupun Amerika Serikat. Setelah wilayah dan kekuasaan terbagi-bagi, situasi organisasi perdagangan narkoba di Meksiko tampaknya semakin bergerak dinamis dan terkadang tidak stabil karena perebutan kekuasaan. Kartel Sinaloa mulai menantang dominasi kartel Gulf di wilayah barat daya Texas setelah penangkapan pemimpin kartel Gulf, Osiel Cardenas, pada bulan Maret di tahun 2003. Konflik ini semakin intens setelah terbentuknya sebuah aliansi pada tahun 2006 yang dikenal sebagai Federation, yang terdiri dari beberapa kelompok yang beroperasi di negara bagian Pasifik Meksiko, dengan kartel Sinaloa dengan pemimpin utamanya. Kartel ini dipimpin oleh Joaquin El Chapo Guzman yang menjadi salah satu pengedar narkoba paling dicari di dunia dengan kekayaan diperkirakan mencapai $1 miliar. Keberhasilannya dalam mengendalikan perdagangan narkoba menjadikannya orang terkaya ke-1140 di dunia dan orang paling berkuasa ke-55 menurut Forbes. El Chapo yang pernah ditangkap pada tahun 2015 dan melarikan diri dari penjara pada bulan yang sama, ditangkap kembali pada bulan Januari 2016. Pada bulan Februari 2010, kartel Sinaloa membentuk aliansi baru untuk melawan Los Zetas dan kartel Beltran Leyva. Namun, salah satu pertempuran paling berdarah yang melibatkan kartel Sinaloa adalah dengan kartel Juarez. Perang ini terjadi untuk menguasai rute perdagangan narkoba yang menghubungkan kota Ciudad Juarez di wilayah utara Meksiko. Konflik yang berlangsung lama ini menyebabkan kematian antara 5.000 hingga 12.000 orang dan berakhir dengan kekalahan bagi kartel Juarez. Dalam upaya memperluas pengaruhnya, kartel Sinaloa menggunakan beberapa geng seperti Los Masicals, Articas Asesinan, dan Gente Nueva untuk melawan kartel Juarez. Sebaliknya, kartel Juarez membalas serangan dengan mengandalkan geng-geng seperti La Linea dan Barrio Azteca. Pada Mei di tahun 2010, laporan media Meksiko dan AS menyebutkan bahwa kartel Sinaloa telah menyusup ke dalam pemerintahan federal dan militer Meksiko, bekerja sama untuk mengalahkan kartel-kartel lain dan memperkuat posisi mereka
sedangkan kartel Juarez, pemimpin kartelnya, yaitu Vicente Carrillo Fuentes, tetap memimpin organisasi ini hingga penangkapannya pada tahun 2014, meskipun kartelnya semakin melemah sejak tahun 2011. Kartel Sinaloa semakin berkembang dengan kartel-kartel di Colima, Sonora, dan Milenio, akhirnya menjadi cabang-cabangnya. Namun di tanggal 8 Januari 2016, Joaquin El Chapo Guzman akhirnya ditangkap dan diekstradisi ke Amerika Serikat setahun setelahnya. Di pengadilan yang berlangsung di Brooklyn, New York, akhirnya El Chapo dinyatakan bersalah atas 10 tuduhan perdagangan narkoba dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada bulan Februari 2019. Selama persidangannya, El Chapo mengklaim bahwa dia telah membayar suap kepada mantan Presiden Meksiko Enrique Pena Nieto dan Felipe Calderón. Tapi kedua mantan presiden itu segera membantah tuduhan yang diberikan El Chapo. Setelah penangkapan El Chapo ini, Ismael El Mayo Zambada, salah satu pemimpin kartel Sinaloa yang lebih senior, diperkirakan menjadi penerusnya. Ismael dijuluki sebagai Chapo terakhir, yang bahkan lebih ditakuti daripada saingan terdekatnya, Nemesio Oseguera Carfantes alias El Mencho, yang memimpin kartel Jalisco New Generation. Pada tanggal 5 Januari di tahun 2023, ketika terjadi penangkapan terhadap Ovidio Guzman, putra dari El Chapo, ternyata hal itu memicu gelombang kekerasan di Sinaloa. Kekerasan ini mendorong militer Meksiko untuk melancarkan serangan besar-besaran menggunakan pesawat dan helikopter untuk menyerang anggota kartel Sinaloa, menandai eskalasi baru dalam konflik narkoba di Meksiko. Sementara itu, kartel Beltran Leyva yang didirikan oleh 4 bersaudara, Marcos Arturo, Carlos, Alfredo, dan Hector, yang sudah mulai dikenal luas sejak tahun 2004 dan 2005, karena Marcos memimpin kelompok pembunuh yang kuat untuk merebut dan menguasai rute perdagangan narkoba di timur laut Meksiko, yang sebelumnya dikuasai oleh kartel Sinaloa. Dalam upaya untuk mengamankan wilayah, kartel Beltran Leyva menggunakan korupsi dan intimidasi untuk menyusup ke berbagai lembaga, termasuk lembaga politik, peradilan, dan kepolisian Meksiko. Bahkan, mereka berhasil menyusup ke kantor Interpol di Meksiko untuk mendapatkan informasi rahasia tentang operasi anti narkoba. Pada Desember 2009, pemimpin utama kartel Marcos Arturo Beltran Leyva tewas dalam operasi yang dilakukan oleh marinir Meksiko. Kematian Marcos menyebabkan perebutan kekuasaan internal di antara saudara-saudaranya, terutama antara Hector Beltran Leyva dan pengacara utama Marcos, Edgar Valdez Villarreal, yang bersaing untuk memimpin kartel tersebut. Perpecahan ini menyebabkan pembentukan berbagai faksi baru, seperti Kuartel Pasifik Selatan, La Mano con Ellos, Kartel Independen Acapulco, dan La Varedora yang terlibat dalam konflik intra-kartel. Dengan semakin terpecahnya kartel, Polisi Federal Meksiko menyatakan bahwa kartel Beltran Leyva pada akhirnya telah bubar. Pada bulan Oktober 2014, pemimpin kartel terakhir, Hector Beltran Leyva, ditangkap menandai berakhirnya salah satu kartel paling kuat dan berbahaya di Meksiko. Di sisi lain, kartel Tijuana yang pernah menjadi salah satu kartel terkuat di Meksiko, kini tinggal bayangan setelah mengalami perpecahan internal yang parah. Sebelumnya kartel ini berpusat di Tijuana dan dikenal dengan kekerasan serta kontrol terhadap jalur penyelundupan narkoba. Setelah serangkaian penangkapan dan kematian anggota penting, kartel ini kini diduga dipimpin oleh Edwin Huerta Nuno. Sedangkan kartel Gulf yang berpusat di Matamoros, Tamaulipas, yang tercatat menjadi salah satu kartel dominan di Meksiko, diketahui pada akhir 1990-an menyewa kelompok tentara bayaran yang dikenal sebagai Los Zetas. Namun pada tahun 2010, setelah kerjasama yang panjang, perpecahan antara kartel Gulf dan Los Zetas menyebabkan kekerasan hebat, dengan kedua kelompok berperang untuk menguasai rute narkoba di timur laut Meksiko. Kartel Gulf kemudian terpecah menjadi faksi-faksi, dengan Los Metros yang akhirnya menguasai sisa-sisa organisasi tersebut. Los Zetas, yang awalnya merupakan tentara bayaran untuk kartel Gulf, justru berkembang menjadi kekuatan independen yang membentuk jaringan narkoba dan perdagangan manusia mereka sendiri. Sejak berpisah dari kartel Gulf pada tahun 2010, Los Zetas terlibat dalam perang berdarah dengan mantan mitra mereka, serta dengan kartel Sinaloa. Terkenal dengan kekejamannya, Zetas menargetkan warga sipil dan terlibat dalam kejahatan seperti pembunuhan massal migran. Sampai kemudian pada tahun 2013, pemimpin utama Los Zetas, yaitu Miguel Trevino Morales, ditangkap oleh Angkatan Laut Meksiko, menempatkan Zetas pada situasi yang terus mengalami perpecahan, hingga muncul sub kelompok baru yang membentuk aliansi dengan kartel Gulf pada tahun 2016 untuk melawan saingan mereka, kartel Timur Laut, kartel del Noreste. Tapi La Familia Michoacana yang awalnya merupakan sekutu kartel Gulf dan Los Zetas kemudian memisahkan diri dan menjadi organisasi independen. Setelah kematian salah satu pendirinya, Nazario Moreno Gonzalez pada tahun 2010, kartel ini terbagi menjadi dua faksi, kartel Ksatria Templar dan faksi yang tetap menggunakan nama La Familia. Perpecahan ini memicu perang antara keduanya, namun setelah penangkapan pemimpin La Familia, Jose de Jesus Mendez Vergas di tahun 2011, kartel La Familia dinyatakan dimusnahkan
dengan yang tersisa hanya kartel Ksatria Templar. Terakhir adalah perkembangan kartel Jalisco New Generation atau CZNG yang dipimpin oleh Nemesio Oseguera Cervantes atau El Mencho. Muncul sebagai salah satu kelompok kriminal paling kuat di Meksiko. Berawal dari perpecahan dengan kartel Milenio, kartel tersebut dengan cepat menguasai jaringan narkoba dan perdagangan internasional. Meskipun sering berusaha menampilkan diri sebagai kelompok nasionalis yang berjuang melawan Los Zetas, CZNG terlibat dalam pertikaian internal dan perang dengan kartel Sinaloa serta sekutunya. Di tahun 2019, CZNG sangat melemah akibat perselisihan internal dan penangkapan anggota senior, namun tetap menjadi salah satu kartel paling berbahaya di Meksiko. Pada akhir 1970-an dan awal 1980-an, diketahui kalau para pengedar narkoba mengalirkan uang hasil kejahatan mereka ke dalam sistem keuangan global tanpa banyak hambatan. Mereka menyimpan uang tunai di bank-bank Amerika dan mengalirkannya ke negara-negara seperti Kolombia atau ke surga fiskal di seluruh dunia. Namun, pada tahun 1986, AS memperkenalkan peraturan yang mewajibkan bank untuk melaporkan setiap transaksi yang mencatat simpanan sebesar $10.000 atau lebih. Maka pada tahun 1988, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan perdagangan gelap narkotika dan zat psikotropika dilaksanakan untuk mengusulkan agar pencucian uang dipandang sebagai tindak pidana serius, mendorong negara-negara untuk menanggalkan kerahasiaan bank sebagai penghalang dan meningkatkan kerjasama internasional untuk memeranginya. Di bulan Desember di tahun 1988, negara-negara besar termasuk AS dan negara-negara Eropa mulai membentuk komite regulasi dan praktik pengawasan bank untuk mencegah penyalahgunaan sistem perbankan oleh sindikat kejahatan. Selanjutnya, pada bulan Juli di tahun 1989, negara-negara G7 dan Komisi Komunitas Eropa mendirikan gugus tugas aksi keuangan di Paris yang mengusulkan serangkaian rekomendasi untuk memperkuat sistem hukum dan keuangan dalam memerangi pencucian uang. Meski serangkaian upaya itu telah dilakukan, tapi Meksiko tetap menjadi pusat utama pencucian uang di belahan barat. Laporan Departemen Luar Negeri AS pada tahun 1996 mencatat bahwa kontrol terhadap sistem perbankan Meksiko masih lemah, memudahkan terjadinya pencucian uang sampai pemerintah AS terus memberikan tekanan untuk reformasi. Dan sejak tahun 1995, pembicaraan tentang undang-undang kejahatan terorganisir dan pencucian uang mulai bergulir di Meksiko. Pada tanggal 7 November di tahun 1996, Undang-Undang Kejahatan Terorganisasi diresmikan di Meksiko yang mewajibkan lembaga keuangan untuk mendaftarkan relevant operation termasuk transaksi senilai lebih dari $10.000. Sejak bulan November 1995, Menteri Keuangan AS Robert Rubin memperkirakan bahwa pencucian uang di dunia mencapai antara 300 hingga 600 miliar dolar per tahun, dengan 100 miliar dolar diantaranya berasal dari perdagangan narkoba di AS. Di Meksiko sendiri, diperkirakan keuntungan yang diperoleh dari perdagangan narkoba mencapai 30 miliar dolar pada tahun 1994, angka yang jauh lebih tinggi daripada pendapatan dari minyak negara tersebut. Selanjutnya di tahun 1996, Operasi Casablanca diluncurkan oleh layanan bea cukai AS untuk menyelidiki jaringan pencucian uang yang melibatkan bank-bank Meksiko dan kartel narkoba. Dalam operasi ini, 112 orang ditangkap dan 35 juta dolar hasil pencucian uang disita. Bank-bank yang terlibat dicatat dan diawasi, termasuk Bancomer, Confia, dan Servin. Keberhasilan operasi ini, menurut otoritas AS, menjadi pencapaian besar dalam mengungkap dan memutuskan jaringan pencucian uang narkoba internasional. Namun, Meksiko menanggapi operasi ini dengan keras. Presiden Ernesto Zedillo menganggap tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Meksiko, mengingat operasi penyamaran dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Tanggapan keras datang dari pejabat Meksiko yang mengkritik kurangnya koordinasi antar negara. Namun, pemerintah AS tetap mempertahankan posisi mereka, menegaskan bahwa mereka akan terus meluncurkan operasi serupa untuk memberantas pencucian uang dan perdagangan narkoba.
Meskipun banyak faktor yang bisa menyebabkan peningkatan kekerasan hingga terjadi perang narkoba, analis keamanan di Mexico City telah memberi pernyataan setelah menelusuri bahwa asal-muasal meningkatnya kekerasan itu bertitik dari terungkapnya kesepakatan tidak tertulis yang sudah berlangsung lama antara para pengedar narkoba dari berbagai kartel di Meksiko dengan pemerintah yang dikendalikan oleh Partai Revolusioner Institusional atau PRI yang mulai kehilangan cengkraman kekuasaan politiknya di akhir tahun 1980-an. Sudah menjadi rahasia umum kalau kelompok pengedar atau kartel-kartel narkoba ini terhubung dengan para pejabat tinggi. Seperti di era 1930-an hingga 1950-an, dunia perdagangan narkoba di Meksiko mulai memiliki tokoh-tokoh legendaris yang menjadi pusat perhatian publik dan simbol dari kejahatan terorganisir yang berkembang pesat. Salah satu figur paling menonjol adalah Maria Dolores Estevez atau yang dikenal dengan julukan Lola La Cata. Sebagai pengedar narkoba utama di kota Meksiko, Lola La Cata berhasil mengendalikan sebagian besar perdagangan opium dan narkotika di kawasan perkotaan. Pengaruhnya ini begitu besar hingga dia mampu memanfaatkan jaringan dengan pejabat tinggi untuk melindungi operasinya. Salah satu sekutu Lola La Cata adalah Kapten Luis Huesca de la Fuente, mantan kepala polisi narkotika yang akhirnya dijebloskan ke penjara atas tuduhan mencuri narkoba yang disita dan melindungi Lola La Cata dari tindakan hukum. Sudah bukan hal yang mengejutkan lagi kalau para politisi dan pejabat tingkat tinggi memiliki keterlibatan dan kontribusi besar dalam kelancaran bisnis gelap di Meksiko. Selain nama Esteban Cantu atau Luis Huesca, nama-nama lain di wilayah yang memproduksi narkoba pun banyak yang terseret. Di wilayah Coahuila salah satunya. Menurut laporan investigasi yang dikirim oleh agen khusus Juan Ruquena ke Departemen Kesehatan Masyarakat Meksiko, pengedar opium paling terkenal di Coahuila, yaitu seorang warga Tiongkok bernama Antonio Wong Yin, diketahui terhubung dengan Gubernur Nazario Ortiz Garza dan mendapatkan perlindungan hukum darinya. Selain itu, ada pula pengedar opium lain yang terhubung dan berteman dekat dengan Jenderal Jesus Garcia Gutierrez, jenderal yang bertanggung jawab atas operasi militer di negara bagian tersebut. Selain itu, bahkan kemudian diketahui orang-orang terdekat dari Presiden Miguel Aleman yang sedang memimpin Meksiko saat itu ikut terlibat. Jose Siurop, Kepala Departemen Kesehatan Publik, mengakui pada tahun 1937 bahwa agen anti narkotika justru banyak pula yang dibayar atau lebih tepatnya disuap dengan narkoba yang mereka sita. Bahkan, seorang gubernur pernah mengirimkan kaleng opium berisi tar kepada petugas Departemen Kesehatan Publik sebagai bentuk sindiran. Sampai kemudian skandal politik terkait narkoba meledak pada tahun 1947 ketika Jenderal Pablo Marcias Valenzuela, mantan Menteri Perang dan Angkatan Laut yang sedang menjabat sebagai gubernur negara bagian Sinaloa, dicurigai memimpin jaringan perdagangan narkoba serta melindungi para pengedar opium. Masalahnya, kecurigaan ini tidak dapat dibuktikan dan Pablo Marcias sendiri membantah tuduhan tersebut. Jaksa Agung Sinaloa saat itu membelanya dengan mengatakan bahwa tuduhan itu hanya rekayasa musuh-musuh politiknya. Ini menjadi kali pertama isu perdagangan narkoba digunakan secara publik dan politis untuk menjatuhkan lawan politik di kalangan elit kekuasaan. Di tahun 1947, setelah CIA berdiri, Presiden Miguel Aleman yang memimpin Meksiko mendirikan Dirección Federal de Seguridad atau DFS, sebuah badan keamanan federal yang menjadi polisi politik presiden dan memiliki kewenangan untuk campur tangan dalam masalah narkoba. Pada tahun yang sama, kebijakan narkoba yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Departemen Kesehatan dialihkan ke kantor Jaksa Agung. Alasannya, karena orang-orang yang ditugaskan di Departemen Kesehatan maupun para gubernur tidak dapat diandalkan dan justru terlibat atau mengendalikan perdagangan narkoba. Sebenarnya dengan pergeseran tersebut, para gubernur justru lebih terlindungi dari tuduhan keterlibatan dalam perdagangan narkoba, dan para petugas polisi serta militer yang bertugas memberantas narkoba justru akan menjadi sasaran empuk yang bisa dituduh jika terjadi masalah. Di tengah dinamika ini, sosok Ernesto Fonseca Carrillo mulai meniti jalannya dalam perdagangan narkoba pada tahun 1950-an. Ernesto yang kemudian hari akan didakwa atas keterlibatannya dalam pembunuhan agen DEA Enrique Camarena memulai karirnya sebagai pedagang opium kecil sebelum naik ke posisi penting dalam dunia kriminal. Situasi ini menciptakan hubungan yang rumit di dalam lingkaran setan perdagangan narkoba. Polisi dan militer yang seharusnya memberantas narkoba malah seringkali bekerja sama dengan para pengedar untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Sementara para pengedar mendapatkan perlindungan asal tetap bertindak di dalam batas-batas toleransi kekerasan yang ditetapkan, tidak menjadi liar dan tidak berusaha menguasai pemerintahan. Dalam lingkungan dan situasi semacam ini, orang luar tidak akan bisa memiliki kesempatan untuk membangun jaringan mereka sendiri. Hal ini juga didukung dengan sistem politik yang berlaku setelah Revolusi Meksiko, yaitu sistem partai negara yang sangat sentralistik, dengan presiden diberikan kekuasaan terbesar, sementara gubernur-gubernur di tingkat negara bagian, meskipun wewenang mereka terbatas dan harus tunduk pada perintah pusat, tapi mereka diberikan kebebasan menjalankan bisnis mereka.
Dampaknya justru menjadi fatal. Korupsi merajalela di kalangan pejabat pemerintah yang memanfaatkan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri. Dengan kekuasaan pula, para pejabat itu mengakali peraturan demi keuntungan ekonomi. Ketika mereka melihat perdagangan narkoba merupakan bisnis yang sangat menguntungkan, maka dianggaplah bisnis kotor ini sebagai peluang untuk mendapatkan uang dengan cepat dan mudah, walaupun menempuh jalan yang salah. Maka akhirnya karena keterlibatan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, bisnis narkoba makin sulit diberantas. Pertikaian antara kelompok pengedar maupun dengan aparat keamanan secara berkala menyebabkan masalah kekerasan yang meluas hingga saat ini. Pemberantasan narkoba di Meksiko telah menjadi tantangan besar sejak akhir tahun 1960-an, dengan angka yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemusnahan tanaman narkotika. Antara tahun 1970 hingga 1983, lebih dari 1.000 hektar tanaman ganja dihancurkan setiap tahunnya. Pada tahun 1984, jumlahnya melonjak lebih dari 10.000 hektar dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya, mencapai lebih dari 20.000 hektar pada tahun 1995, di mana diperkirakan terdapat 21.573 hektar lahan yang ditanami dan 9.498 hektar yang dipanen. Untuk tanaman opium, pemusnahan lebih dari 1.000 hektar terjadi sejak 1967, dengan puncaknya lebih dari 10.000 hektar selama operasi Condor pada tahun 1975 hingga 1977, dan terus berlanjut mencapai 15.389 hektar yang diberantas pada tahun 1995, dengan 22.864 hektar ditanami dan 7.270 hektar dipanen. Sementara itu penyitaan kokain mengalami lonjakan signifikan seiring berjalannya waktu. Pada tahun 1970, penyitaan kokain masih di bawah 10 kg, tetapi jumlah ini meningkat drastis menjadi lebih dari 100 kg per tahun pada tahun 1971, kecuali pada tahun 1979, 1980, dan 1981. Pada tahun 1985, lebih dari 4 ton kokain berhasil disita, dan jumlah tersebut terus meningkat, mencapai hampir 50 ton pada tahun 1990 dan 46,9 ton pada periode 1994 hingga 1996. Penyitaan ini terjadi di negara-negara bagian seperti Sinaloa, Quintana Roo, Chiapas, Baja California, Sonora, dan DF. Pada tahun 1995 hingga 1996, pemusnahan ganja, penyitaan kokain, serta opium mencerminkan perubahan besar dalam dinamika perdagangan narkoba di Meksiko. Rute perdagangan heroin dan opium pun terdeteksi mengarah dari berbagai wilayah seperti Jalisco, Guerrero, dan Sinaloa menuju Baja California, serta melalui beberapa negara bagian lainnya seperti Sonora dan Tamaulipas. Selain itu, metafetamin juga menjadi masalah besar dengan penyitaan terbesar di Baja California, Meksiko, dan Jalisco, serta wilayah lainnya seperti Sonora, Tamaulipas, dan Sinaloa. Aktivitas narkoba yang meluas, terutama setelah memasuki Amerika Serikat, menyebabkan Meksiko menjadi bagian dari Intercept Operation yang dicetuskan oleh Presiden Richard Nixon dalam rangka memenuhi janji kampanyenya. Operasi Intercept pun dilaksanakan sejak 21 September hingga 11 Oktober 1969 dengan diawasi oleh Miles Ambrose, Komisaris Bea Cukai selama pemerintahan Nixon. Selama 20 hari, operasi berjalan yang mengakibatkan penutupan hampir di semua jalur penyeberangan perbatasan antara Meksiko dan Amerika Serikat. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi impor ganja dari Meksiko ke Amerika Serikat selama musim panen raya. Sepanjang operasi ini berlangsung, pengawasan di perbatasan ditingkatkan lebih ketat di jalur darat maupun udara. Salah satunya adalah dengan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kendaraan yang melintas dari Meksiko menuju Amerika Serikat. Namun, hanya dalam waktu 10 hari, operasi ini menimbulkan banyak masalah, khususnya di sektor ekonomi dan pariwisata, sehingga memicu protes dari masyarakat, bahkan dari Presiden Meksiko kepada pemerintah Amerika Serikat. Operasi ini akhirnya dihentikan total setelah 20 hari. Walaupun berlangsung dengan singkat, tapi Intercept Operation tersebut telah dianggap era nari dalam politik narkoba AS Meksiko yang ditandai dengan peningkatan konflik dan kerjasama yang kompleks antara kedua negara. Amerika Serikat pun terlibat dalam perang narkoba yang bahkan masih berlangsung hingga saat ini dan membuat hubungan antara Amerika Serikat dengan Meksiko menjadi tegang karena isu narkoba yang tidak kunjung habis. Selain operasi Intercept, pemerintah Meksiko meluncurkan serangkaian kampanye pemberantasan narkotika yang ditandai dengan militerisasi zona produksi narkoba, khususnya wilayah barat laut Meksiko yang mereka sebut Golden Triangle. Pusat produksi dan perdagangan ganja serta opium, kampanye, dan operasi yang dilakukan pemerintah Meksiko ini dikenal juga dengan Condor Operation yang dilakukan dengan dalih untuk melawan penanaman opium dan marijuana, khususnya di Sinaloa. Condor Operation ini dilancarkan pada pertengahan tahun 1970-an di bawah Komando Jenderal Jose Hernandez Toledo yang sebelumnya terlibat dalam pembantaian mahasiswa Tlatelolco 1968.
di bawah komando Jenderal Jose, ada sekitar 10.000 tentara dikerahkan ke pegunungan Sinaloa, Durango, dan Chihuahua. Tujuannya adalah menghancurkan perkebunan ganja dan opium yang luas, serta menekan aktivitas kartel narkoba. Saat itu, Carlos Aguilar Garza, perwakilan dari PGR, mengawasi operasi ini. Dengan optimisme tinggi, Jenderal Jose bahkan memprediksi bahwa perdagangan narkoba akan berakhir dalam 6 bulan. Namun kenyataannya jauh dari harapan. Meskipun perkebunan dibabat habis dengan defolian dan ribuan orang ditangkap bahkan disiksa sampai mati, yang artinya Jenderal Jose telah melakukan pelanggaran HAM berat, tapi hasilnya tetap tidak memuaskan. Pengedar besar lolos dari jeratan hukum. Kebanyakan mereka melarikan diri ke negara bagian lain atau pindah ke Guadalajara, di mana mereka membangun kembali jaringan mereka dengan skala yang jauh lebih besar, beralih ke perdagangan kokain yang lebih menguntungkan sejak tahun 1975. Aguilar Garza sendiri, ironisnya, beralih menjadi pengedar narkoba juga dan tewas terbunuh. Operation Condor pada akhirnya memang tidak memberikan hasil yang diharapkan, karena meski operasi ini berhasil menghancurkan bertonton narkoba, mengurangi produksi, dan menaikkan harga, tapi perdagangan narkoba tetap berjalan, hanya saja dalam volume yang lebih kecil. Selain itu, operasi militer ini juga membuat banyak desa di daerah Sierra menjadi kosong akibat ditinggalkan penduduknya. Para petani melarikan diri, mencari perlindungan di negara bagian lain. Sejumlah fakta itu nyatanya tidak disorot oleh media, karena pihak militer dan otoritas mengklaim keberhasilan operasi. Meskipun keberhasilan itu barangkali hanya menjadi ilusi mereka belaka. Operasi yang mereka lakukan hanya menimbulkan luka dan dampak, terutama dari segi dampak sosial. Ratusan warga kehilangan tempat tinggal, dan kepercayaan terhadap militer serta polisi federal semakin memudar. Alih-alih menjadi solusi, operasi Condor ini justru menjadi masalah baru. Apalagi setelah otoritas Meksiko bekerja sama dengan DEA, yang meskipun awalnya cukup efisien, tetapi hubungan kerjasama ini tidak bertahan lama, lalu hanya meninggalkan warisan konflik dan hilangnya rasa percaya masyarakat pada pemerintah dalam masalah peperangan melawan narkoba. Pada akhir November 1984, pihak berwenang Meksiko menemukan salah satu perkebunan ganja terbesar dalam sejarah, dikenal sebagai The Buffalo, yang membentang seluas 12 km persegi di Chihuahua. Lebih dari 12.000 pekerja dari berbagai wilayah Meksiko dan Guatemala bekerja di sana. Rafael Caro Cointero, seorang tokoh besar narkoba dari Badiraguato, diduga sebagai pemiliknya. Penemuan ini mengejutkan, tetapi konsekuensinya jauh lebih besar dari sekedar penghancuran perkebunan. Hanya beberapa bulan kemudian, pada tanggal 7 Februari di tahun 1985, Enrique Camarena, seorang agen DEA yang berbasis di Guadalajara, dan Alfredo Zavala Avelar, seorang pilot Meksiko, diculik di tempat terpisah. Beberapa hari setelah penculikan, John Gavin, duta besar AS, bersama Francis Mullen, kepala DEA, menyatakan bahwa pengungkapan perkebunan The Buffalo adalah hasil kerja intelijen Amerika. Mereka juga menyoroti wilayah Guadalajara sebagai pusat perdagangan narkoba nasional dan internasional, dengan menyebutkan berbagai angka terkait kartel, pemimpin mereka, dan kontribusi heroin asal Meksiko ke pasar AS. Penemuan ini memicu tekanan besar dari pemerintah AS terhadap Meksiko, termasuk melalui operasi Stop and Catch di perbatasan yang dirancang untuk mendesak penyelesaian kasus penculikan Camarena. Tuduhan langsung juga diarahkan ke agen DFS dan BGF Meksiko yang dituduh melindungi Caro Cointero dan bahkan memfasilitasi pelariannya dari bandara Guadalajara. Sekitar sebulan setelah penculikan, mayat Camarena dan Zavala ditemukan di Macoacan. Keduanya menunjukkan tanda-tanda penyiksaan brutal. Pembunuhan ini diduga sebagai pembalasan atas kerugian yang mereka timbulkan pada kartel, terutama melalui penghancuran The Buffalo. Camarena sendiri diketahui terlibat dalam Godfather Operation, sebuah penyelidikan terhadap Miguel Angel Felix Gallardo, pemimpin kartel besar yang dijuluki bos dari para bos. Felix Gallardo bersama Ernesto Francesca dari Badiraguato menjadi tersangka utama dalam kasus pembunuhan ini. Tragedi ini memecahkan ilusi kerjasama erat antara DEA dan otoritas Meksiko yang sempat terjalin sejak Condor Operation. Kemarahan Amerika memuncak, dan informasi yang telah lama dikumpulkan DEA tentang hubungan gelap antara kartel dan pejabat Meksiko mulai dibuka ke publik. Kasus ini memicu penangkapan besar-besaran, termasuk Caro Cointero di Costa Rica pada bulan April 1985, diikuti oleh penangkapan Fonseca, dan terakhir Felix Gallardo di Guadalajara pada tahun 1989. Namun dampak pembunuhan Camarena ini juga meluas ke ranah politik dan diplomasi. Untuk pertama kalinya, elit politik Meksiko secara terang-terangan dikaitkan dengan perdagangan narkoba oleh pihak berwenang Amerika. Meskipun tuduhan ini tidak pernah sepenuhnya terbukti, tapi rasa curiga semakin menguat.
program televisi Drug Wars yang ditayangkan NBC pada tahun 1990 dan berdasarkan buku Desperados karya Elaine Shannon menguatkan narasi tentang korupsi pejabat Meksiko. Pemerintah Meksiko yang merasa terhina mulai melancarkan pembelaan diri, termasuk membuat teori kontroversial yang menyebut Camarena mungkin masih hidup dan bekerja sama dengan kartel. Hubungan kedua negara semakin tegang ketika DEA mulai menargetkan pejabat tinggi, termasuk mantan kepala Interpol Meksiko, Miguel Aldana Ibarra, serta politisi dan pejabat militer lainnya. Tuduhan ini memunculkan kisah korupsi yang sistematis, tetapi banyak dari tersangka utama akhirnya dibebaskan karena kurangnya bukti. Kasus ini, yang awalnya merupakan balas dendam atas kematian seorang agen, nyatanya telah memperlihatkan hubungan gelap antara kekuasaan, politik, dan kejahatan terorganisir di Meksiko. Tragedi kematian Camarena akhirnya membuka kepada publik bahwa kartel-kartel itu bisa sangat kuat karena ada jaringan kompleks korupsi yang sudah lama ada. Jadi bukan hanya perang melawan narkoba, tapi perang melawan struktur tatanan politik dan sosial juga. Di samping itu, organisasi atau kartel narkoba di Meksiko ini dinilai bengis dan tidak pandang bulu dalam membunuh lawannya. Contohnya saja insiden yang terjadi pada tahun 1993, tepatnya pada tanggal 24 Mei, ketika Kardinal Jesus Posadas Ocampo, seorang tokoh gereja Katolik bersama sopirnya, tewas dalam penembakan brutal di tempat parkir bandara Guadalajara. Kardinal Posadas berada di sana untuk menjemput Girolamo Pragione, perwakilan Vatikan di Meksiko. Jaksa Agung Jorge Carpizo mengungkapkan bahwa penembakan itu diduga merupakan kesalahan identifikasi. Orang-orang bersenjata dari kelompok Arellano Felix dikatakan telah mengira mobil kardinal sebagai milik Joaquin El Chapo Guzman karena kedua kendaraan itu memiliki model dan warna yang sama. Pada saat itu El Chapo berada di dekat lokasi kejadian bersama kelompoknya. Dalam kekacauan tembak-menembak, ia berhasil melarikan diri. Namun pihak berwenang menangkapnya sebulan kemudian dan ia dikirim ke penjara keamanan tinggi Almoloya. Beberapa jam setelah insiden bandara, beberapa anggota kelompok Arellano Felix, termasuk salah satu saudara mereka Raymond, berhasil naik pesawat komersial menuju Tijuana tanpa halangan. Sebuah kegagalan besar dalam sistem keamanan yang tidak pernah dijelaskan secara memadai oleh otoritas. Ketegangan meningkat ketika dua saudara Arellano Felix, yaitu Raymond dan Benjamin, mengadakan pertemuan rahasia dengan Girolamo Pragione pada akhir 1993 dan awal 1994. Dalam pertemuan tersebut, mereka memberikan surat untuk Paus Yohanes Paulus II dan menyampaikan versi mereka tentang kejadian di bandara. Benjamin menuduh bahwa Posadas sebenarnya mungkin telah dikira sebagai Raymond oleh orang-orang El Chapo, membalikan narasi resmi. Pada satu titik, Pragione bahkan menghubungi Presiden Carlos Salinas de Gortari dan mengadakan pertemuan dengan Presiden, Sekretaris Dalam Negeri, dan Jaksa Agung. Keluarga Arellano Felix mengusulkan penyerahan diri dengan syarat kesepakatan tertentu, tetapi negosiasi itu berakhir tanpa kesepakatan yang diinginkan. Spekulasi tentang pembunuhan Posadas terus berlanjut. Marcos, pemimpin gerakan pemberontak IZLN, menyatakan bahwa Posadas mungkin dibunuh karena ia mengetahui keterlibatan beberapa pejabat tinggi dalam perdagangan narkoba. Informasi yang hendak ia sampaikan kepada Pragione. Teori ini, meskipun tidak terbukti, memperkuat skeptisisme publik terhadap versi resmi pemerintah. Pada tahun 1998, 5 tahun setelah insiden tersebut, banyak tokoh gereja dan kelompok sosial di Meksiko tetap tidak percaya pada narasi kesalahan identifikasi. Mereka mendesak pemerintah untuk memberikan penjelasan yang lebih kredibel tentang pembunuhan seorang tokoh agama berpengaruh yang diduga melibatkan dunia narkoba dan mungkin pejabat tinggi negara. Hingga kini, kasus tersebut masih menyisakan pertanyaan tidak terjawab yang terus membayangi sejarah kelam Meksiko. Berlanjut dari konflik AS Meksiko terkait isu narkoba, pada tahun 1986 Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan menandatangani dokumen penting yang menegaskan kebijakan perang terhadap narkoba yang dimulai pada tahun 1982 melalui National Security Education Directive. Kebijakan ini menganggap perdagangan narkoba sebagai ancaman terhadap keamanan nasional AS dan memberikan wewenang kepada Departemen Pertahanan untuk terlibat dalam berbagai operasi anti narkoba, terutama di perbatasan Meksiko AS. Banyak yang menganggap kebijakan ini sebagai bagian dari doktrin Low Intensity Conflict yang melibatkan penggunaan militer dalam konflik-konflik rendah intensitas, termasuk dalam perang melawan narkoba. Pemerintah Meksiko segera menyetujui pendekatan ini dan setiap presiden Meksiko sejak pemerintahan Miguel de la Madrid mengadopsi ide yang sama. Mereka menyebut perdagangan narkoba sebagai masalah kesehatan dan menjadikannya sebagai alasan negara untuk melakukan pemberantasan. Pada masa pemerintahan George H.W. Bush, kebijakan Reagan diteruskan dengan intensifikasi tekanan terhadap pemerintah-pemerintah Amerika Latin untuk memiliterisasi perang melawan narkoba seperti yang terjadi di Kolombia, Peru, dan Bolivia.
Namun di Meksiko, meskipun situasinya berbeda, proses tersebut tidak berlangsung lama. Pada tanggal 23 Oktober 1995, William Perry, Sekretaris Departemen Pertahanan AS, bersama Jenderal Barry McCaffrey yang pada saat itu menjabat sebagai Panglima Tertinggi Komando Selatan Angkatan Bersenjata AS, mengunjungi Jenderal Enrique Cervantes Aguirre, Sekretaris Pertahanan Meksiko. Perry menyatakan bahwa meskipun hubungan politik dan ekonomi antara Meksiko dan AS sudah terjalin kuat, satu mata rantai ketiga masih kurang, yaitu militer. Perry mengumumkan 5 bidang kerjasama yang salah satunya berfokus pada operasi anti narkoba. Sebagai hasilnya, pada tahun 1996, hampir 1.000 tentara Meksiko menerima pelatihan khusus dalam taktik anti narkoba di AS, menandai dimulainya era militerisasi, pemberantasan narkoba, dan keamanan publik yang semakin intens. Selanjutnya antara bulan November 1995 dan September 1996, sekitar 72 tentara ditunjuk sebagai agen polisi judikal federal dalam sebuah percobaan percontohan di negara bagian Chihuahua. Misi mereka adalah untuk menangkap Amado Carrillo, namun mereka gagal total dalam pencarian tersebut. Setelah kegagalan ini, mereka dipindahkan untuk menghadapi kelompok gerilya Ejército Popular Revolucionario atau EPR di Guerrero. Pada saat yang sama, militer Meksiko mulai menduduki posisi-posisi penting dalam struktur Procuraduría General de la República atau PGR, baik sebagai pejabat tinggi, perwakilan di negara bagian, maupun agen-agen PGF, yang semakin memperlihatkan keterlibatan mereka dalam operasi keamanan dan pemberantasan narkoba. Pada tanggal 6 Desember 1996, Jenderal Jesus Gutierrez Rebolo diangkat sebagai Kepala Instituto Nacional de Control de Drogas atau INCD. Sebelumnya, Gutierrez pernah menjabat sebagai Komandan Zona Militer ke-9 di Culiacan dan Zona Militer ke-15 di Guadalajara, dua kota yang dikenal sebagai pusat peredaran narkoba di Meksiko. Namun masa jabatannya sebagai Kepala INCD sangat singkat, hanya 2 bulan. Pada 18 Februari 1997, Menteri Pertahanan Meksiko mengumumkan dengan mengejutkan bahwa Gutierrez telah terbukti melindungi Amado Carrillo yang saat itu merupakan salah satu pengedar narkoba paling berpengaruh di Meksiko. Gutierrez kemudian ditangkap dan setelah proses hukum, ia dijatuhi hukuman 13 tahun penjara karena terlibat dalam penyimpanan dan pengangkutan senjata ilegal. Meskipun demikian, tuduhan-tuduhan lain terhadapnya masih belum sepenuhnya dibuktikan, meninggalkan banyak bagian dari kasus ini yang tetap menjadi teka-teki. Kejadian ini menjadi bukti bahwa meskipun militer semakin terlibat dalam pemberantasan narkoba di Meksiko, korupsi dalam tubuh militer atau sekedar kecurigaan akan keterlibatannya dalam dunia narkoba tidak akan menghindarkan mereka dari kejatuhan. Seperti yang telah diperingatkan oleh banyak analis, keterlibatan militer dalam perdagangan narkoba dan korupsi terkait menunjukkan kompleksitas dan kesulitan besar dalam memerangi sindikat narkoba di Meksiko. Dalam laporan Departemen Luar Negeri AS, diperkirakan kalau 90% kokain yang masuk ke Amerika Serikat sebenarnya diproduksi di Kolombia, tapi rute transit utamanya melalui jalur penyelundupan Meksiko. Hal ini juga menegaskan kalau kartel narkoba di Meksiko telah mengendalikan sekitar 70% aliran narkotika asing yang masuk ke Amerika Serikat. Saat ini muncul perkiraan kalau hampir setengah pendapatan kartel berasal dari ganja, lalu diikuti oleh kokain, heroin, serta metafetamin dari Asia yang didistribusikan ke Amerika Serikat. Meskipun Meksiko sebenarnya terbilang hanya menyumbang sebagian kecil produksi heroin di dunia, tapi negara ini menjadi ancaman stabilitas Amerika Serikat karena menjadi pemasok terbesar heroin yang masuk ke Amerika Serikat. Kartel Meksiko tidak hanya menyelundupkan narkoba ke Amerika Serikat, bahkan sejak tahun 2003 mereka dengan berani menggunakan bagian taman dan hutan federal di negara bagian Amerika Serikat yang rimbun dan terisolasi untuk menanam marijuana. Diketahui kalau marijuana senilai miliaran dolar telah diproduksi setiap tahunnya di tanah Amerika Serikat sendiri. Di tahun 2006, otoritas federal dan negara bagian berusaha menegakkan hukum dengan menyita lebih dari 550.000 tanaman marijuana yang diperkirakan bernilai 1 miliar dolar di daerah-daerah terpencil yang ada di Appalachian, Kentucky. Dari sini juga terbongkar kalau kartel-kartel Meksiko itu telah memperoleh keuntungan dari operasi penanaman marijuana yang tersebar dari wilayah Arkansas hingga Hawaii. Namun semenjak pasukan narkoba dari Kolombia mengalami penurunan yang cukup signifikan karena kartel Meksiko ini terus menjadi liar dan melakukan peningkatan kekerasan hingga mencapai 10% sampai 14% dari biasanya. Sebenarnya penggunaan obat-obatan terlarang di Meksiko pun terbilang rendah jika dibandingkan dengan Amerika Serikat. Tapi seiring berjalannya waktu, laporan menunjukkan peningkatan penggunaan setelah peran kartel Meksiko semakin kuat dalam perdagangan dan produksi narkoba, sehingga ketersediaan narkoba juga meningkat secara lokal sejak tahun 1980-an.
Survei kecanduan pertama yang dilakukan di Meksiko pada tahun 1988 mengungkapkan bahwa narkoba yang paling banyak digunakan adalah ganja, inhalan, dan obat penenang dengan tingkat penggunaan yang lebih rendah dibandingkan dengan AS. Survei kedua pada tahun 1993 menunjukkan peningkatan jumlah pengguna narkoba, terutama di kawasan perbatasan utara seperti Tijuana, Mexicali, dan Ciudad Juarez. Penggunaan kokain meningkat dari 0,14% pada 1988 menjadi 0,3% pada tahun 1993. Dan meskipun penggunaan heroin relatif rendah, kota-kota seperti Tijuana dan Ciudad Juarez tercatat sebagai pusat utama pengguna narkoba. Marijuana menunjukkan sedikit peningkatan dari 2,9% pada tahun 1988 menjadi 3,3% pada tahun 1993. Dengan Tijuana dan Ciudad Juarez kembali menjadi kota dengan tingkat penggunaan tertinggi. Penggunaan metafetamin dan crack terdeteksi di beberapa kota seperti Tijuana, Mexicali, Culiacan, dan Toluca. Meskipun prevalensinya relatif rendah jika dibandingkan dengan narkoba lainnya. Dalam beberapa dekade sebelumnya, konsumsi narkoba di Meksiko umumnya paling sering terjadi di kalangan orang-orang dengan status sosial ekonomi yang tinggi atau di kalangan intelektual dan seniman. Sebagian besar narkoba, terutama kokain, lebih banyak tersalur ke Amerika Serikat yang memiliki konsumen kokain dan narkoba lainnya yang tersebar di dunia. Permintaan mereka lah yang melanggengkan bisnis obat-obatan terlarang, dan tujuan utama kartel Meksiko adalah untuk memperkenalkan narkotika dari mereka ke Amerika Serikat. Namun, tingkat pengiriman kokain ke AS semakin menurun setelah adanya tindakan kontrol perbatasan yang lebih ketat setelah terjadi serangan 11 September di Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan kelebihan kokain yang mengakibatkan para pengedar lokal Meksiko berupaya untuk melepaskan stok narkoba mereka di sepanjang rute perdagangan, terutama di daerah perbatasan yang populer di kalangan wisatawan Amerika Utara. Pengiriman narkoba ini seringkali mengalami penundaan di kota-kota perbatasan Meksiko sebelum sampai ke AS, sehingga para pengedar narkoba terpaksa menaikkan harga untuk menutupi biaya transportasi produk melewati batas negara, sehingga bisnis ini menjadi lebih menguntungkan bagi para bandar narkoba, dan kemungkinan besar turut menyebabkan meningkatnya angka konsumsi obat-obatan terlarang di dalam negeri. Seiring dengan meningkatnya pengguna narkoba, permintaan untuk perawatan bagi pengguna narkoba di Meksiko juga meningkat. Sejauh ini para pengamat memperkirakan bahwa di tahun 2023 ada sekitar 175.000 orang yang bekerja untuk kartel narkoba di Meksiko. Kepala Penegakan Hukum Narkoba Amerika Serikat juga melaporkan bahwa diperkirakan ada 45.000 anggota asosiasi kartel dan broker yang tersebar di lebih dari 100 negara, di mana mereka bekerja di bawah kartel Sinaloa dan kartel Jalisco New Generation.